kue sapi ke tengah pasar. Banyaklah urang nan babalanja. Lah lama hindak basa bo jo upia Zakia. Kini basa bo upia Nio bacarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan dan sanak kasadonyo. Berjumpa lagi bersama saya Upia Zakia. Upia Kota Bukit Tinggi tahun 2024. Kali ini ada yang berbeda dengan kemasan cerita bertutur kita. Kali ini Upia tidak lagi sendiri, tetapi Upia ditemani oleh seorang sahabat literasi cilik yang super keren dan hebat. Dia adalah Cordelia, Upia favorit Kota Bukit Tinggi tahun 2023. Hai Upia Adel. Hai Upia Zakia. Halo kawan-kawan Jodun Sanak Kasadonyo. Saya Upia Adel. Kali ini saya akan menemani Upia Zakia dalam program Tutur Inspiratif. Kisah itu terekam jelas dalam saksi bisu sejarah Kota Bukit Tinggi, yaitu terowongan Jepang atau yang lebih kita kenal dengan Lubang Jepang. Simak kisahnya ya teman-teman. Kalau luas dapat diukur, ukurlah taman buat angkringan. Adel dan Zakia akan bertutur agar teman-teman dapat pelajaran. Bukit Tinggi merupakan kota perjuangan yang menyimpan banyak peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia. Banyak pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang lahir di kota ini. Sebut saja Bung Hatta, Haji Usman Ismail, Abdul Muiz, Siti Manggoko, dan Hajah Rangkayo Rasuna Said. Itu hanyalah sebagian kecil yang dikenal dan dicatat dalam sejarah Indonesia. Padahal ada ratusan bahkan ribuan pahlawan yang gugur demi kemerdekaan bangsa. Banyak pahlawan yang telah gugur di tanah ini tanpa dikenal dan disebut dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya di lokasi ini, di bangunan Lubang Jepang. Banyak darah dan nyawa yang telah gugur di sini sebagai bukti kejamnya penjajahan Jepang di bangsa kita. Lubang Jepang adalah sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun sekitar tahun 1942. Tempat ini dijadikan sebagai basis pertahanan, tempat penyimpan makanan, dan gudang persenjataan. Terowongan ini menjulur dari kaki bukit hingga ke permukaan kota, serta tersebar di berbagai titik lokasi, termasuk di Panorama Ngaresiano, samping Istana Bung Hatta, dan di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Awal pembangunan terowongan ini tahun 1942 dan berlangsung selama Perang Dunia Kedua. Terowongan ini memiliki panjang 1470 meter persegi dengan lebar 2 meter dan tinggi 3 meter. Terowongan ini memiliki beberapa ruangan seperti kantor, rumah sakit, ruang penyimpanan makanan, ruang senjata, dan ruang penyiksaan. Pembangunan terowongan ini atas perintah Panglima Angkatan Darat Jepang, yaitu Jenderal Moritake Watanabe, yang merupakan Komandan Tentara Pertahanan Sumatera. Terowongan ini dibangun di Kota Bukit Tinggi karena pada saat itu Kota Bukit Tinggi merupakan pusat pemerintahan Jepang di daerah Sumatera, serta lokasi geografis Kota Bukit Tinggi yang mendukung untuk dibuatnya terowongan bawah tanah. Lubang Jepang terdiri dari 5 bagian, yaitu unit 1 dan unit 2 yang saling berhubungan. Ditembus dari arah timur Lembah Siano. Sedangkan unit ketiga masuk dari bawah Jenjang Seribu di Bukit Apit. Di sini terdapat belasan kamar yang terhubung ke beberapa lokasi di kota. Sekitar 50 meter dari kamar-kamar tersebut terdapat sebuah lorong
yang menuju jalan raya dan sebagai saluran udara dan juga tempat pengintaian. Lorong-lorong tersebut dapat kita lihat di sepanjang Bukit Apit hingga Ngarai Siano. Terowongan yang ditemukan pada tahun 1950 itu tidak main-main. Bayangkan saja, terowongan yang panjangnya 6 km itu dibangun dengan kerja paksa dan sebagian besar pekerjanya adalah warga lokal. Kerja yang sangat berat, minim makan dan minim istirahat yang akhirnya memakan banyak korban jiwa. Konon, jumlah korban yang tewas dalam pembangunan ini mencapai ribuan jiwa. Makanya, di setiap lorong di lubang Jepang ini menyimpan kisah yang pilu dan tragis. Sejak tahun 1984, lubang Jepang mulai dikelola sebagai objek wisata dengan beberapa pintu masuk. Di antaranya Taman Panorama, Ngarai Siano, dan juga Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Saat ini lubang Jepang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di kota Bukit Tinggi. Meskipun ini sejarah kelam, tetapi lubang Jepang merupakan bagian penting dari perjuangan kota Bukit Tinggi. Dari sini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang kita rasakan saat ini dimulai dengan perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Semoga kita bisa terus semangat belajar, mencintai sejarah, dan menghargai jasa para pahlawan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 Merdeka! Itulah tadi cerita tutur inspiratif kita kali ini. Yuk kita berkunjung sembari belajar sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di Lubang Jepang, Kota Bukit Tinggi. Semoga teman-teman suka dan menjadi inspirasi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.